Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang CBL 2. Pertama-tama kita baca dulu skenarionya. Jadi di sini ada pasien perempuan berusia 23 tahun datang ke RSG UMY dengan keluhan gigi bawah kiri sering terjepit makanan tanpa keluhan nyeri. Pemeriksaan objektif menunjukkan di 36 kavitas distal dan kedalaman dentin, sondasi perkusi palpasi negatif, tes thermal positif. Kemudian saat preparasi kavitas, pasien merasakan nyeri singkat sekitar 2 detik. Setelah preparasi kavitas, banyak lapisan dentin yang hilang, kemudian dokter melakukan pemeriksaan objektif ulang. Pemeriksaan objektif ulang menunjukkan di gigi 36 kavitas distal oklusal dan kedalaman dentin 3 mm, tes thermal dingin positif. Kemudian radiograf 36 terdapat radiolusen pada area oklusodistal. Ketebalan dentin yang tersisa lebih dari 2 mili dari tanduk pulpa dan periapikal normal. Nah, apa itu RDT? RDT adalah remaining dentin thickness, yaitu ketebalan dentin sehat yang tersisa antara dasar kavitas dan kamar pulpa. Nah, dari kualitas dan ketebalan dentin sisa ini sangat memengaruhi kesehatan pulpa. Normalnya kan ketebalan dentin di antara 2 sampai 5. Tadi kalau kita lihat skenarionya dia juga masih di atas 2. Nah, ini ada notes kalau misal kurang dari 1,5 mm itu pulpa menjadi lebih rentan terhadap efek psikotoksik bahan dental. Kemudian sebagai clinician atau sebagai operator, kita bisa memilih bahan. Apabila di antara 0,5 sampai 1,5 mm bisa digunakan RMGIC sebagai bahan dasar. Kemudian kalau untuk 0,5 mm di mana risiko terbukanya pulpa meningkat secara signifikan, itu bisa dilakukan kalsium hidroksida diaplikasikan pada bagian terdalam preparasi, kemudian baru tutup dengan bahan dasar RMGI sebelum penempatan sistem adhesif dan restorasi komposit. Nah, jadi dari pemeriksaan yang sudah dilakukan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, melalui pemeriksaan subjektif bahwa keluhan gigi bawah kiri sering terjepit makanan 1 dan tanpa disertai nyeri. Berarti ini ada kemungkinan pulpa masih vital. Kemudian dari objektif tadi, sondasi perkusi palpasi negatif yang berarti tidak ada sang taktil, tidak ada kelainan pada bagian periapikal dan periodontal, dan juga tidak ada pembengkakan. Dan tes thermal dinginnya positif, menunjukkan bahwa pulpa tetap dalam keadaan vital. Nah, kemudian pemeriksaan penunjang radiografis itu tadi menunjukkan bahwa kavitas masih jauh dari pulpa dengan remaining dentin thickness yang masih tebal serta tidak ditemukan des periapikal, menandakan kondisi periapikal juga normal, pulpa juga belum terlibat. Nah, kemudian untuk teknik restorasi dan bahan, di sini kita menggunakan restorasi sandwich. Untuk restorasi sandwich berikutnya akan kita bahas bareng-bareng. Nah, kemudian pada kasus ini bahan apa yang digunakan? Nah, di sini bahan yang digunakan adalah SIK atau GIC type 2 yang digunakan sebagai pengganti dentin yang banyak hilang. Sedangkan resin komposit digunakan sebagai lapisan restorasi akhir. Nah, kali ini kita bahas dulu restorasi sandwich itu sebenarnya apa sih? Nah, ini sumbernya dari Summit's Fundamental of Operative Dentistry, bisa dicari sendiri dan dibantu GPT untuk ngeringkas. Nah, di sini maksud dari definisi restorasi sandwich itu adalah teknik restorasi di mana GIC atau RMGIC ditempatkan sebagai lapisan perantara antara dentin dan resin komposit. Nah, teknik ini bertujuan untuk mengkombinasikan keunggulan biologis ionomer kaca dengan keunggulan estetika dan ketahanan aus resin komposit. Pada beberapa literatur, terutama pada restorasi kelas 2, teknik ini juga disebut sebagai bonded base teknik. Nah, untuk apa sih? Di sini ada 5 kegunaan: melindungi pulpa, ini tadi yang aku bilangin juga tentang pakai apa, di kedalaman dentin berapa, kemudian mengurangi kebocoran mikro, mengoptimalkan adaptasi marginal, mengurangi volume resin komposit, dan meningkatkan retensi restorasi. Nah, kemudian yang ketiga untuk prinsip biologis dan mekanisme pentingnya itu, keunggulan ionomer kaca dalam teknik sandwich dijelaskan oleh pengerasan yang tertunda, kapasitas regangan yang lebih baik. Wow.
Kemudian dari keunggulan ionomer kaca tadi itu memungkinkan GIC untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dimensi dan pertahankan marginalnya. Dan ionomer kaca juga memiliki aktivitas antibakteri itu tadi karena kan dia melepaskan fluoride kan. Dan juga sehingga berkontribusi pada penurunan karya sekunder. Dan untuk jenis-jenis restorasi sandwichnya ada 2, yaitu open dan close sandwich, dengan keunggulan masing-masing yang bisa diamati di file yang ada di description. Nah, bisa dilihat sendiri untuk alasan penggunaan teknik sandwich ini berhubungan kenapa kita tadi memilih SIK kemudian resin komposit itu tadi. Nah, jadi karena kehilangan yang banyak ya, kita memilih teknik sandwich ini. Nah, di sini dengan bahan pertamanya yaitu ionomer kaca yang dia tuh memiliki estetika yang kurang optimal. Namun dia itu memiliki biokompatibilitas yang baik, dan juga kalau untuk resin komposit ditaruh langsung ke kasus ini itu bisa melukai pas asam, juga ada resiko besar secondary caries, dan kurang lebih bahwa ionomer kacanya itu apabila dilakukan sebagai restorasi awal itu dapat menggantikan dentin yang hilang itu tadi, dan kemudian mengurangi micro leakage yang dimana itu dapat terjadi resiko itu lebih besar terjadi pada resin komposit ya. Kemudian juga meningkatkan retensi kan dia bisa berikatan dengan gigi. Nah, kemudian komposit resinnya ditumpat setelah gelas ionomer kacanya untuk meningkatkan estetika dan ada ketahanan karena RK juga kuat, lebih kuat dari GIC. Nah, kalau di wrap up, ini diagnosisnya adalah pulpa vital dengan karies kedalaman dentin. Dan treatment planningnya adalah tempatan kelas 2 restorasi sandwich. Dan terakhir, terima kasih atas waktu ya teman-teman untuk mendengarkan penjelasan ini. Semoga besok Sokaya juga lancar, dan kurang lebihnya bisa di cross check lagi, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.